Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kembali saya mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan terkini di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat situasi dan kondisi di ibu kota Nusantara di waktu senja menjelang malam ini ya. Nah teman-teman, kita mulai dari gedung kementerian yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Tepatnya berada di depan kita adalah kawasan gedung dari Kemenko 4 atau Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan gedung Kemenko 4 ini atau Kemenko PMK terdiri dari 4 gedung dan ditargetkan selesai di tahun ini ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan pergi ke gedung Kemenko Polhukam yang terlihat tower kerennya berwarna ungu. Jadi sama teman-teman dengan gedung Kemenko PMK. Kemenko Polhukam juga terdiri dari 4 gedung dan ditargetkan selesai di tahun ini juga ya teman-teman. Sangat terlihat indah ya teman-teman dengan lampu-lampu yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Jadi di waktu senja-senja seperti ini di ibu kota Nusantara suasananya cukup tenang ya teman-teman, jika dibandingkan di waktu pagi dan siang hari yang begitu banyak aktivitas dibandingkan senja. Rasanya di senja ini cukup tenang di sini teman-teman. Dikarenakan memang para pekerja sedang istirahat ya teman-teman, tapi bukan berarti di malam hari tidak ada kegiatan di ibu kota Nusantara. Jadi di ibu kota Nusantara pada malam hari juga ada kegiatan teman-teman, namun tidak sepadat di waktu pagi dan siang hari. Dan kita sudah sampai di kawasan Istana Negara dan kantor presiden ya teman-teman. Jadi di kawasan ini terdiri dari kantor presiden sendiri yang berbentuk burung Garuda nantinya jika jadi, dan juga di belakangnya terdapat mes pas pampres, sekretariat presiden, kementerian sekretariat negara, dan ada juga gedung pemadam kebakaran, gedung parkir, dan gedung genset ya teman-teman. Detik-detik menjelang terbenamnya matahari di ibu kota Nusantara ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa kesini melihat langitnya sangat indah teman-teman. Dan inilah keindahan di waktu senja menjelang malam di Sumbu Kebangsaan atau Plaza Seremoni yang kanan kirinya terdapat gedung-gedung kementerian. Baik teman-teman, jadi progres pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai 73,86%. Menurut Otorita Ibu Kota Nusantara, perkembangan proyek masih on track alias dalam jalur yang tepat untuk mewujudkan rencana upacara 17 Agustus di ibu kota baru. Sebagai informasi teman-teman, jadi pembangunan IKN itu terbagi dalam 5 tahap ya. Tahap 1 adalah pembangunan pada infrastruktur dasar, mulai dari penyediaan air minum, ketenaga listrikan, hingga pengelolaan limbah. Sedangkan tahap 2 adalah pembangunan IKN tahun 2025 sampai 2029. Jadi pada tahap ini fokus pembangunannya pada area inti, misalnya fasilitas transportasi umum, baik primer maupun sekunder. Tahap 3 adalah pembangunan pada tahun 2030 sampai 2034. Pada tahun 2030 ditargetkan mulai melakukan pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya. Dan tahap keempat pada tahun 2035 sampai 2039
di mana nanti fokus pembangunannya pada infrastruktur dan ekosistem di 3 kota untuk mempercepat pembangunan Kalimantan. Cakupannya pada pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan sosial budaya masyarakat, serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Lalu pada tahap terakhir atau tahap kelima, pembangunan IKN pada tahun 2040 sampai 2045. Fokus pembangunannya pada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan, misalnya kereta api di IKN dan daerah di sekitarnya. Selain itu, pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi. Nah, teman-teman, Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan IKN beroperasi secara perdana pada 17 Agustus tahun 2024 bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, Ibu Sylvia Halim mengatakan, IKN beroperasi untuk pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. IKN harus diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan pada gelaran besar nasional yang sangat signifikan. Pada 17 Agustus merupakan hari yang sangat bersejarah untuk kita semua. Jadi hari tersebut cocok untuk dijadikan sebagai simbol hari pertamanya IKN. Lebih lanjut, Ibu Sylvia mengatakan bahwa terkait persiapan untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tahun ini di IKN, OIKN juga berfokus pada memastikan ketersediaan akomodasi dan mobilitas bagi para tamu yang nantinya menghadiri maupun masyarakat yang akan menyaksikan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia perdana di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara juga memastikan ketersediaan pangan dalam rangka untuk memenuhi ribuan orang yang akan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tersebut. Nah, teman-teman, jadi tadi adalah sekilas informasi terkait rencana upacara pada tahun ini ya di Nusantara. Baik teman-teman, di depan ini adalah rumah tapak jabatan menteri atau rumah dinas para menteri yang nantinya akan tinggal di Nusantara. Terlihat indah teman-teman ya rumah para menteri ini. Jadi rumah tapak jabatan menteri ini terdiri dari 36 unit kalau tidak salah. Lalu ini adalah lokasi dari proyek pembangunan rumah susun ASN. Jadi yang teman-teman lihat di video adalah pembangunan rumah susun ASN 4. Ini konstruksinya dikerjakan oleh PT Abipraya ya teman-teman. Dan kita kembali teman-teman ke kawasan gedung-gedung kementerian. Dan nampaknya matahari sudah mulai terbenam karena sudah mulai gelap ini teman-teman ya. Namun semakin gelap, Ibu Kota Nusantara menurut saya semakin cantik ini pemandangannya. Ini belum jadi ya teman-teman, Ibu Kota Nusantara ini belum sepenuhnya jadi ya, sudah sangat indah seperti ini. Apalagi nanti ketika Ibu Kota Nusantara ini benar-benar sudah jadi, gimana indahnya ini teman-teman. Saya sangat yakin nanti bagi siapapun orang yang menjadi warga di Ibu Kota Nusantara ini pasti sangat-sangat betah tinggal di sini teman-teman. Karena jauh dari kebisingan, lalu dekat dengan alam, itu semua membuat orang pasti akan menjadi betah nanti tinggal di sini teman-teman. Tidak pernah terfikirkan ya teman-teman, tempat yang dulunya ini adalah hutan industri sekarang menjadi tempat yang sangat indah dan cantik ini teman-teman. Saya sebagai masyarakat di sini juga tidak pernah termimpikan bahwa akan jadi ibu kota di tempat kami ini. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah menunjuk tempat kami sebagai ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, saya rasa cukup videonya sampai di sini.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini diberikan kelancaran dan semoga selesai tepat pada waktunya. Dan juga para pekerjanya semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan ya selama menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Dan sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya. Dan tentunya saya ucapkan salam Nusantara.